Dadiya wong sing iso rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab tafsir Yasin, mari kita baca tawasul bersama. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari bisa memberikan kemanfaatan dan barokah buat kita semuanya. Dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila musannif hadzal kitab wa ila syekhina ustadzina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Wa fi lafzi Yasin iku tetep ing dalam lafaz Yasin khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira pendapat. Wala ngendika sapa ba'dul mufassirin sebagian pira-pira ulama ahli tafsir. Ngendikane Yasin utawi Yasin iku ya insanu maknane wahai menungso. Wa'adatul Arabi utawi kebiasaane wong Arab. Wa'adatul Arabi utawi kebiasaane wong Arab iku annahum setuhune Arab. Iku yakhuduna poto ngalap sapa Arab min kulli kalimatin saking saben-saben sak kalimah, min kulli kalimatin saking saben-saben sak kalimah, ngalape harfan ing sak huruf, harfan ing sak huruf. Summa yatalaffazuna nuli poto nglafazaken sapa Arab. Summa yatalaffazuna nuli poto nglafazaken sapa Arab bihi kelawan huruf. Wa ya'khuduna lan poto ngalap sapa Arab, wa ya'khuduna lan poto ngalap sapa Arab min ya nida saking ya nida, ngalape ya an ing ya, wa minal insani lan saking huruf saking lafadznya. Wa minal insani lan saking lafadz insan sinan ing sin. Farokabu nuli poto nyusun sapa Arab, farokabu nuli poto nyusun sapa Arab huma ing ya lan sin. Fasara nuli dadi apa lafadz ya insan, dadi iku Yasin, lafadz Yasin. Wal muradu ta kang den karepaken minhu saking ya insan iku ya Muhammadu, lafadz ya Muhammad. Ya Muhammadu maknane wahai Muhammad alaihi salam. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul mufassirin sebagian pira-pira ulama ahli tafsir, ngendikane al muradu ya minhu ila akhirih. Al muradu utai kang den karepaken minhu saking ya insan iku ya sayyidal mursalina, lafadz ya sayyidal mursalin. Maknane ya sayyidal mursalina he bendorone atau gustine pira-pira utusan. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama, sebagian mufassirin, Yasin ismun ing pengendikan Yasin ismun ila akhirih. Yasin utawi Yasin iku ismun siji aran min asma'il Qur'ani kang tetep saking pira-pira arane Qur'an. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagian mufassirin, ngendikane Yasin ismun min asma'illah. Yasin utawi Yasin iku ismun siji aran siji asma min asma'illah kang tetep saking pira-pira asmane Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagian mufassirin, Yasin utawi Yasin iku ismu surati jenenge surat. Wa dzukira lan den tutur fi tafsiril istirobadzi ing dalam kitab tafsir istirobadzi apa anna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin alafismin. Anna lillahi setuhune iku tetep kaduwe Allah. Anna lillahi setuhune iku tetep kaduwe Allah taala hale maha luhur sapa Allah apa arba'ata alafismin 4.000 asma. Lafaz arba'ata alafi ismin itu menjadi isimnya inna yang diakhirkan, makanya dibaca nasab. Alfun utawi kang 1000 minha saking arba'ata alaf. Alfun utawi kang 1000 minha saking arba'ata alaf iku la ya'rifu orang ngerti hu ing alfun, iku la ya'rifu orang ngerti hu ing alfun sapa ghairullahi ta'ala sakdiane Allah taala. Wa alfun utawi kang 1000 minha saking arba'ata alaf iku la ya'rifu orang ngerti hu ing alfun sapa ghairul malaikati sakliyane pira-pira malaikat, sapa ghairul malaikati sakliyane pira-pira malaikat. Wa alfun utawi kang 1000 iku fil lauhi tetep ing dalam papan al mahfuzi kang den reksa. Wa salasumi'atin utawi kang 300 iku fit Taurat tetep ing dalam kitab Taurat. Wa salasumi'atin utawi kang 300 iku fil Injili tetep ing dalam kitab Injil. Wa salasumi'atin utawi kang 300 iku fi Zaburi tetep ing dalam kitab Zabur. Wa mi'atun utawi kang 100 minha saking alfun. Wa mi'atun utawi kang 100 minha saking alfun
minha saking alfun iku fil Qur'ani tetep ing dalam Al-Qur'an. Iku fil Qur'ani tetep ing dalam Al-Qur'an. Tis'atun utawi kang 29 lan 90 iku zahiratun kang pertelo. Wa wahidun utawi kang siji minha saking tis'atun wa tis'auna. Wa wahidatun utawi kang siji minha saking mi'ah saja. Wa wahidun utawi kang siji minha saking mi'ah iku khafiyun kang samar. Wa huwa utawi khafiyun iku al-ismu asma al-a'zamu kang luwih agung. La ya'rifu kang ora ngerti hu ing al-ismu al-a'zam, la ya'rifu kang ora ngerti hu ing al-ismu al-a'zam sapa illal anbiya'u angin pira-pira nabi. Sapa illal anbiya'u angin pira-pira nabi wal mursaluna lan pira-pira utusan. Ala siratim mustaqim, ala siratin netepi ing atase dalan, ala siratin netepi ing atase dalan mustaqimin kang jejeg, mustaqimin kang jejeg. Al muradu ta kang den karepaken minas sirati saking sirat, saking dalan, saking wat iku dinul islami agama Islam, yakni ngersakaken sapa Allah, ngersakaken ya Muhammadu he Muhammad. Innaka setuhune sira iku laminal mursalina yaktine setengah saking pira-pira utusan. Wa dinuka utawi agamane sira, wa dinuka utawi agamane sira iku dinul haqqi agama kang bener. Wal islamu tegese agama Islam. Wal kufaru utawi pira-pira wong kafir, wal kufaru utawi pira-pira wong kafir iku ala dinin tetep ing atase agama, iku ala dinin tetep ing atase agama batilin kang batil. Fa in qilan wilamun den ucapaken apa aqsamallahu, aqsama sumpah sapa Allahu Gusti Allah, aqsama sumpah sapa Allahu Gusti Allah bi anna Muhammadan kelawan setuhune Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku minal mursalina tetap setengah saking pira-pira utusan, iku minal mursalina tetap setengah saking pira-pira utusan. Fa in kana mongko lamun ono, fa in kana lamun ono fa in kana mongko lamun ono apa hadzal qasamu ikilah sumpah iku lil kufari tetap marang pira-pira wong kafir. Iku lil kufari tetep marang pira-pira wong kafir bi ayu sadiqu gambare kelawan yen to benerake sapa kufar bi ayu sadiqu gambare kelawan yen to benerake sapa kufar bi anna Muhammadan kelawan setuhune Nabi Muhammad alaihi salam iku laminal mursalina yektine setengah saking pira-pira utusan fahum mongko utawi kufar iku la yusaddiquna ora padha beneraken sapa kufar. Iku la yusaddiquna ora padha beneraken sapa kufar. Wa ing kana lan lamun ono apa hadzal qasam, wa ing kana lan lamun ono apa hadzal qasam, sumpah ini iku lil muslimina tetap marang pira-pira wong Islam. Iku lil muslimina tetap marang pira-pira wong Islam bi ayu saddiqu gambare kelan yen to ngestokake benerake sapa muslimin. Anna Muhammadan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku laminal mursalina yektine setengah saking pira-pira utusan. Fahum mongko utawi muslimin iku yusaddiquna padha beneraken sapa muslimin hu ing Kanjeng Nabi bila qasamin kelawan tanpa sumpah. Fama mongko iku apa? Faidatul qasami utawi faidahe sumpah. Faidatul qasami utawi faidahe sumpah. Ujibah dan jawab apa bi annallaha kelawan setuhune Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah iku arada ngersakaken sapa Allah ayu akida ing yen to nguwataken sapa Allah kalamahu ing kalame Allah dawe Allah nguwataken lil mungkirina marang pira-pira wong kang padha ingkar fal qasamu nuli utawi qasam sumpah iku naun siji werna minat ta'kidi saking nguwatake falidzalika nuli krana arahe mengkono fal qasamu naun minat ta'kid aksama sumpah sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah bihi kelawan qasam lil hujjati krana dadi dalil tanzilal azizir rahim Tangzilal azizi ing kitab kang den turunake Allah zat kang menang. Tangzilal azizi ing kitab kang den turunake Allah zat kang menang. Fa ing Qur'anu lamun den waca apa tanzil bin nasbi kelawan den waca nasab. Yakunu mongko ana apa nasbuhu nasab lafat tanzil. Yakunu mongko ana apa nasbuhu nasab lafat tanzil iku bil fi'li tetep kelawan fi'il al mahdzufi kang den buang. Fa taqdiruhu nuli utawi kira-kirane al fi'lu al mahdzuf iku iqra lafat iqra tanzilal azizi iqra maca sira tanzilal azizi ing kitab kang den turunake Allah zat kang menang yakni ngersakaken sapa Allah ya Muhammadu he Muhammad iqra maca sira al munazzala ing kitab kang den turunake
Al-munazzala ing kitab kang den turunake Al-munazzala ing kitab kang den turunake minal azizi saking Allah zat kang menang ar-rahimi kang welas. Wa ing kuri alan lamun den waca apa lafat tanzil wa ing kuri alan lamun den waca apa lafat tanzil bir raf'i kelawan rafa berarti tanzilul azizi. Yakunu mongko ana apa lafat tanzil iku khobaron dadi khobar limu badadain kadue mubtada mahdzufin kang den buang wa taqdiruhu mongko utawi kira-kirane mahdzuf iku hadzal qur'anu munazzalun alaika. Maknane hadzal qur'anu utawi ikilah al-Qur'an hadzal qur'anu utawi ikilah al-Qur'an iku munazzalun kang den turunake alaika ing atase sira Muhammad biwasiyati Jibril kelawan perantarane malaikat Jibril alaihi salam minallahi saking Gusti Allah al-azizi zat kang menang al-ghalibi tegese zat kang menang al-muntaqimi kang nglandrat atau kang nyiksa al-muntaqimi zat kang nyiksa kang nglandrat minal asi saking wong kang durhaka ar-rahimi tur zat kang welas asih ar-rahimi tur zat kang welas lil muti'ina marang pira-pira wong kang padha taat kabeh lil muti'ina marang pira-pira wong kang padha taat faqra nuli maca sira ya Muhammadu he Muhammad hadzal qur'ana ing ikilah Qur'an lil mungkirina marang pira-pira wong kang padha ingkar hatta yasma'u sehingga padha krungu sapa mungkirin kalami ing ucapan ingsun wa yakhafu lan padha wedi sapa mungkirin minni saking ingsun wa yuji'u lan padha balik sapa mungkirin ilal insafi marang sadar litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Setelah kemarin kita mengawali kajian kitab tafsir Yasin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali dan insya Allah mudah-mudahan ya, kita semuanya berharap kajian ini bisa kita terus lanjutkan sampai selesai mudah-mudahan, dan akan saya baca sesuai dengan tradisi di pesantren. Jadi akan saya absai dulu kemudian baru nanti akan dijelaskan. Monggo bisa diikuti, disimak dengan sebaik-baiknya dengan harapan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kemanfaatan, barokah dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini di sini ada pembahasan mengenai lafaz Yasin. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwal. Jadi lafaz Yasin itu mempunyai 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Yasin itu adalah maknanya ya insan. Jadi Yasin maknanya ya apa? Ya insan. Yasin, ya-nya itu ya, sin-nya itu diambil dari lafaz insan. Yang mana maknanya adalah ya insan wahai manusia. Dan ini memang bahwa orang-orang Arab mereka punya tradisi mengambil satu huruf dari kalimat. Jadi misalnya kayak tadi, ada kalimat berupa ya insan. Ada 2 kan? Ya insan. Ya itu kan ya ada alif dibaca panjang, kemudian insan lafaz insan. Ya-nya diambil ya-nya tok, ya-nya saja, artinya alifnya nanti diambil. Kemudian insannya diambil sinnya saja. Sehingga kemudian menjadi Yasin. Istilahnya disingkat begitu. Ini tradisi orang Arab. Sehingga kemudian menurut sebagian ahli tafsir, Yasin itu adalah ya insan. Atau maksudnya adalah ya insan. Lah yang dikehendaki dengan ya insan adalah ya Muhammad. Ya insan. Jadi wahai manusia. Bukan sembarangan manusia. Tapi menurut sebagian ulama ahli tafsir, yang dimaksud manusia itu yang dipanggil oleh Allah adalah Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul mufassirin al-murad minhu ya sayyidal mursalin. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ya insan itu adalah ya sayyidal mursalin. Ya sama sebetulnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Ya, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan, termasuk khotamul anbiya wal mursalin. Yaitu apa? Nabi yang paling terakhir ya, pungkasan atau pamungkas bagi para nabi, pamungkas bagi para utusan. Berikutnya, waqala ba'duhum. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Yasin ismun min asma'il Qur'an. Yasin itu adalah termasuk satu dari beberapa nama Quran. Ini sebagian ulama yang lain. Ya, jadi Quran itu kan mempunyai banyak nama. Di antara namanya
Al-Furqan. Kemudian ada lagi At-Tanzil. Nah ini Yasin menurut sebagian ulama itu adalah termasuk salah satu nama Al-Quran. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illah. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Yasin adalah merupakan satu nama dari nama-nama Allah. Satu nama dari nama-nama Allah. Sebagaimana kita ketahui, Allah juga punya nama yang begitu banyak. Yang kita hafal atau yang kita sering tahu yaitu Asmaul Husna. Nanti ada penjelasannya. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah. Sebagian lagi mengatakan Yasin itu ya nama surat. Nah, ini kalau ini saya yakin kita semua sudah tahu. Wa dzukira fi tafsiril Istirabadzi. Disebutkan di dalam kitab tafsir Istirabadzi bahwa sesungguhnya Allah mempunyai 4.000 nama. 1.000 dari 4.000 tadi tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Jadi 1.000 nama dari 4.000 nama Allah tadi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ada 1.000 nama lagi yang tidak diketahui kecuali malaikat. Yang berarti sudah 2.000. Kemudian ada 1.000 lagi yang ada di Lauh Mahfuz. Wa thalatsu mi'atin fit Taurat. 300 berada di dalam kitab Taurat, 300 nama Allah berada di dalam kitab Injil, 300 nama Allah berada di dalam kitab Zabur. Lah, yang 100 dari 1.000 yang terakhir tadi berada di dalam Al-Quran. Lah, dari 100 yang ada di dalam Al-Quran, ada 99 yang zahir, ya, yang tampak jelas, dan kemudian yang satu ini tidak tampak, yaitu Asma Allah yang Maha Agung, yang mana tidak diketahui kecuali para nabi dan para utusan. Makanya kita sebagai orang awam pun nggak tahu. Kita tahunya itu 99. Yang disebut dengan Asmaul Husna. Ala siratim mustaqim. Atas jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan sirat di sini adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi Allah mau mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah termasuk dari para utusan. Dan agamamu adalah agama yang benar, yaitu agama Islam. Sedangkan orang-orang kafir adalah berada pada agama yang batil, yang salah. Lah, di dalam ayat sebelumnya, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ini pada lafaz laminal mursalin itu ada lam, ini namanya lam qasam. Lam qasam itu lam sumpah. Nah, sekarang di sini ada pembahasan. Bila mana ditanyakan, nah, ditanyakannya apa? Allah sumpah. Apa sumpah Allah? Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah termasuk bagian daripada utusan. Jadi gampangannya, Allah kenapa kok menggunakan lafaz sumpah, menggunakan lafaz qasam? Tujuannya apa begitu istilahnya? Kalau sumpah ini ditujukan kepada orang kafir, agar mereka mau membenarkan Nabi Muhammad, tentu mereka tidak akan pernah mau membenarkan, karena mereka itu berada pada kesesatan. Mereka tidak akan pernah mau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini orang-orang kafir. Dan kadang-kadang orang zaman sekarang yang sudah ngakunya Islam pun, yang sudah ngakunya umat Nabi Muhammad pun, punya sifat, punya karakter yang seperti orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana contohnya? Ya contohnya ketika sudah mengetahui akan kebenaran, tentunya kebenaran yang didasarkan dengan ilmu pengetahuan, tapi orang tersebut masih tetap saja tidak mau untuk diingatkan, tidak mau untuk mengikuti kebenaran tadi. Dan memang ada di antara orang-orang di sekeliling kita yang terkadang itu merasa dirinya itu benar tanpa didasari adanya ilmu pengetahuan. Ya, ada sebuah pesan bagus, pesan Jawa ini, yang saya yakin sudah sering kita dengar. Tapi kadang kita tidak mau mempraktekannya, atau masih ada beberapa orang yang tidak memahaminya untuk mau mempraktekannya. Tidak mau memahami dan tidak mau paham, tidak memahami dan tidak mempraktekkan. Apa isinya? Dadiya wong sing iso rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa iso. Apa maksudnya? Kita itu disuruh untuk menjadi orang yang bisa rumangsa. Kalau rumangsane nggak pinter, nggak pernah mondok, ya kan? Kalau rumangsane itu belum tahu, ya jangan kemlitak. Jangan rumangsane belum tahu kok, seolah-olah dia itu paling pinter. Apalagi sudah diingatkan, kok tetap saja tidak mau. Nah ini nih. Yang ada bukan hanya sekedar sesat, tapi bisa menyesatkan. Apalagi terkait masalah agama. Kalau orang belum tahu tentang agama, apalagi tentang masalah Al-Quran, ini yang penting sekali. Yuk jangan sok-sokan tahu, jangan sok-sokan kayak orang kafir tadi. Selalu mengingkari. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jadilah orang yang bisa rumangsa. Jadilah wong sing iso rumangsa. Jadilah orang yang bisa rumangsa belum pinter. Ya ojolah jangan misalnya mau mengajarkan, belum tahu kok. Belajar dulu. Apalagi tentang Al-Quran. Ya, seolah-olah merasa dirinya benar. Kita tahu benar atau tidak, ya tentunya di hadapan guru yang memang mumpuni, yang paham, yang ahli. Misalnya contoh, saya jadi sudah paham belum sih tentang hadis ini? Ya kita
Tanya dong dengan guru kita. Kalau kita punya guru, guru aja nggak punya. Ngaji ada enggak, mondok saja tidak. Kok merasa dirinya pintar? Seharusnya jadi wong sing iso rumangsa, bukan jadi wong sing rumangsa iso. Wong belum bisa kok. Kalau rumangsa iso kan berarti aslinya nggak bisa tapi merasa bisa. Apalagi berbicara agama, apalagi berbicara Quran. Berbicara agama, berbicara Quran, itu harus punya guru, harus punya sanad yang jelas. Ini saya mandang keras kenapa? Karena ada di antara orang-orang yang seperti itu. Harusnya rumangsa. Harusnya bisa rumangsa, bisa merasa. Sehingga mau belajar, mau ngaji. Jangan tampil di depan umum dulu, masih banyak salah kok. Perbaiki dulu, gali ilmunya dulu, pelajari ilmunya. Ojo dadi wong sing rumangsa iso. Modal mengajar, modal perjuangan apalagi tentang masalah agama itu bukan hanya dengan modal keberanian. Jadi harus didasari sekali lagi dengan ilmu pengetahuan. Dan kita harus punya guru, jelas. Karena kita manusia biasa. Ketika kita mungkin salah, keliru, ada guru yang mengingatkan, atau minimal kita bisa bertanya, konsultasi, dan lain sebagainya. Tidak bisa tentang agama hanya belajar sama Mbah Google, nggak bisa. Apalagi belajar Al-Quran. Nah, ini menjadi sebuah istilahnya peringatan ya buat kita semuanya. Dan bagi para santri yang sekarang masih berada di pondok pesantren, sedang belajar yang rajin, belajar yang tekun, yang sungguh-sungguh. Biar apa? Biar nanti ketika pulang ke rumah betul-betul menjadi orang yang mumpuni, orang yang bukan mumpuni penceramah itu bukan, orang yang benar-benar ahli tahu tentang agama. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, tidak menjadi orang yang sesat apalagi menyesatkan. Yang kadang-kadang miris, tidak pernah belajar di pesantren, belajarnya hanya via Mbah Google. Kok berani-beraninya loh ya, mentafsiri Al-Quran, mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran, padahal bacanya itu aja banyak yang keliru. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah peringatan. Kita lanjutkan. Tanzilal Azizir Rahim. Pada ayat sebelumnya bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk bagian daripada utusan. Utusan atas jalan yang benar yaitu agama Islam. Artinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa agama yang benar yaitu agama Islam. Tanzilal Azizir Rahim. Allah menurunkan kitab ya, yaitu Al-Quran. Jadi lafaz tanzila bila mana dibaca nasab, maka yang menasobkan adalah fiil yang dibuang. Sehingga kira-kiranya adalah Iqra tanzilal azizir rahim. Makanya tadi saya terjemahkan, bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Zat yang Maha Perkasa. Ini sebetulnya perintah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, perintah dari Allah ya tentunya. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran yang diturunkan, bacalah kitab yang diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Perkasa. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Bila mana lafaz tanzil dibaca rofa, maka lafaz tanzil tersebut adalah tarkibnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah hadzal Qur'anu munazzalun alaika. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Quran ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu, karena Allah mengatakan Quran ini diturunkan kepada engkau, Allah kemudian berpesan agar membaca Quran ini. Wahai Muhammad, bacalah Quran ini. Dibaca untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar, agar mereka itu mau mendengarkan. Mendengarkan dan tentunya agar mereka itu takut, syukur-syukur mereka itu mau insaf, mau kembali kepada kebenaran. Artinya apa? Bahwa Allah menurunkan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ditujukan untuk semua umat manusia. Khususnya kalau tadi kaitannya dengan surat Yasin ini di ayat-ayat awal, Allah berpesan agar Al-Quran tersebut dibaca oleh Nabi Muhammad dan ditujukan khususnya mereka kepada orang-orang yang ingkar kepada beliau, agar mereka mau mendengarkan, mereka mau takut, dan lebih dari jauh dari itu yang diharapkan adalah mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi pada intinya, sebagaimana penjelasan di awal bahwa surat Yasin ini diturunkan oleh Allah karena didahului oleh perkataan orang kafir, di mana mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu bukan Rasul, dan seterusnya. Yang intinya, mereka adalah orang-orang yang ingkar akan kenabian dan kerasulan Nabi. Sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan Al-Quran kepada mereka khususnya, agar mereka mendengar, mereka mau mendengar dan takut, ada rasa takut, sehingga akhirnya diharapkan nanti mereka itu akan insaf. Walaupun sekali lagi, orang kalau sudah ingkar,
Apalagi tipikal ataupun sifat-sifat orang-orang kafir zaman Nabi itu begitu luar biasa. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini bisa bermanfaat, barokah, dan tentunya bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan buat kita semuanya, sehingga nantinya mudah-mudahan pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.